Waktu itu namanya Arab kaum jahiliyah luar biasa. Nah, tapi Sayyidah Khadijah ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjaganya? Allah Subhanahu wa taala. Siti Khadijah dilahirkan 15 tahun sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdahulu lahirnya. Beliau dibesarkan di lingkungan keluarga yang kaya. Nah, jadi Sayyidah Khadijah ini karena abahnya adalah orang yang kaya raya, dan Sayyidah Khadijah ini lahir di lingkungan orang yang kaya raya juga. Nah, tapi abahnya ini dalam lingkungan keluarga itu walaupun kaya tapi berakhlak, ada adabnya, akhlak yang mulia dan orang yang taat beragama juga. Nah, serta jauh dari perilaku kaum jahiliyah yang menyembah berhala pada waktu itu, jauh terhindar. Siti Khadijah belajar tentang bisnis dan perniagaan ini kepada Hakim bin Hizam bin Khuwailid bin Asad yang menguasai perniagaan Jazirah Arab hingga sampai ke Sam, Persia dan negeri-negeri yang lainnya pada waktu itu. Siti Khadijah ini belajar tentang ilmu pengetahuan dan ibadah kepada Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza yang sangat menguasai kitab-kitab agama Yahudi dan Nasrani pada waktu itu. Karena pada waktu itu Islam belum ada lagi, belum. Karena 15 tahun pada Sayyidah Khadijah lahir, jadi Islam itu belum ada, Nabi Muhammad belum lahir juga. Nah, pada suatu hari ketika Siti Khadijah masih kecil, ia sedang bercanda dan bermain bersama sahabat-sahabatnya di salah satu sudut di kota Mekah. Tanpa diketahui dari mana datangnya, tiba-tiba muncul seorang laki-laki Yahudi dan berhenti di hadapan mereka, dan ia tertawa dengan keras dan berkata dengan suara yang nyaring, "Ya Nisa Taima," ujaran dengan tadi. Wafi riwayat, dalam riwayat lain disebutkan, "Ya Nisa Quraisy, saya takharu nabiyyun fi hadzal zaman, paman aradat an takuna lahu jaujan fal taf'al." Wahai para perempuan Taimah, atau dalam riwayat lain itu disebutkan, wahai para perempuan Quraisy, telah tiba masa kedatangan Nabi akhir zaman. Siapa di antara kalian yang dapat menjadi istrinya, maka lakukanlah, ujar orang Yahudi tadi. Nah, maka semua perempuan yang bermain di halaman itu terkejut dengan perkataan Yahudi itu dan menganggap laki-laki Yahudi itu gila. Maka mereka itu mencela dan melemparnya dengan batu, dan hanya Siti Khadijah yang tidak ikut mencaci maki dan melempari, dan tidak mau melempari dengan batu, karena ia terkesan dengan kata-kata laki-laki Yahudi tersebut. Terkesan Sayyidah Khadijah ini. Berkata Syekh Khalid Al-Hamudi, pada suatu malam Siti Khadijah ini pernah bermimpi melihat matahari turun dari langit, kemudian masuk ke dalam rumahnya serta memancarkan sinar ke semua tempat, sehingga tiada sebuah rumah pun yang luput dari sinarnya. Maka kemudian mimpi itu ia ceritakan kepada anak pamannya, yakni Warakah bin Naufal tadi. Jadi Sayyidah Khadijah ini bercerita, menyampaikan kepada anak pamannya, yaitu Warakah bin Naufal tadi. Maka Warakah bin Naufal berkata kepada Khadijah, "Bagimu kegembiraan, wahai Khadijah, wahai anak pamanku, matahari yang bersinar itu adalah tanda atas hampir datangnya Nabi yang menaungi zamannya, dan masuknya matahari itu ke rumahmu adalah bukti bahwa engkau akan menikah dengannya." Nah, jadi Warakah bin Naufal itu rupanya bisa membaca sudah, yang menafsirkan mimpi daripada Sayyidah Khadijah tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawin dengan Siti Khadijah. Beliau berusia 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah berumur 40 tahun.
disebutkan dalam riwayat itu bahwa Sayyidah Khadijah ini pernah menikah 2 kali. Dan yang ketiga ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah dari keistimewaan Siti Khadijah habis sudah. Bukan dagang. Tegak. Nah, santai aja kita. Nah, setengah dari keistimewaan Siti Khadijah radhiyallahu anha, satu, yang pertama bahwasanya beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan digelari dengan Ummul Mukminin seperti firman Allah, karena dalam firman Allah an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 6. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman dan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan setengah dari keistimewaan Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah bahwasanya rumah beliau adalah seabdal-abdal tempat sesudah Masjidil Haram. Sesudah yang abdal Masjidil Haram, sesudahnya tempat itu adalah rumah Sayyidah Khadijah. Rumahnya, karena di dalam rumah itu adalah ada baginda Rasulullah, ada Sayyidah Khadijah. Yang dikatakan kebanyakan ulama, karena kebanyakan para ulama menyatakan seperti itu. Dan sesungguhnya Allah memilih akan rumah Siti Khadijah menjadi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kenapa jadi rumah Sayyidah Khadijah ini afdal? Karena ada Rasulullah dan anak-anaknya pun lahir di rumah itu juga. Nah, ada anak-anaknya. Pertama Qasim, Abdullah, Fatimah, Ummu Kalsum, Ruqayyah, Zainab. Ada wayah ini ngaran kekanakan biar 2-3 panjang-panjang. Nah, ulun mau undang salajur. Nah, mau undang salajur santai. Ngomong ingat lah. Jadi esok Bapak Ibu hadirin yang hadir di sini, ulun ada acara di rumah jam 10 sampai jam 3. Nah, dari jam 10 sampai jam 3 acara tasmiyah akikah. Nah, itu ulun besian lah. Ini nangka 4 nih ini. Nangka 4 mungkin kira-kira cukup aja sudah. Tapi apabila diberi pulang, sambut pulang. Cukup ya. Cukup yang ada kan? Cukup yang ada. Oh, kirain nama sumbernya lagi. Ayo diberi pulang. Alhamdulillah ya kalau itu. Ini tuh sampai ini. Diberi tata. Ini. Nah, itu biar jadi ulun selajir mau undang bantuan hadir esok acara jam 10 sampai jam 3. Nah, itu biar. Alamatnya tahu aja kalau bagian alamatnya. Tahu. Ulangi lewat atau satu. Nah, itu. Jangan langkau ujung. Yang tengah-tengah. Iya tuh. Nah, dan setengah dari keistimewaan Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah bahwasanya beliau adalah istri yang paling disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabda beliau, laqad rujiktu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Artinya, sungguh aku telah dianugerahi cinta, maka aku mencintai orang yang mencintainya. Jadi mudah-mudahan kita dengan membaca manaqib ini kita sama mencintai Sayyidah Khadijah, maka Rasulullah mencintai kita juga. Nah, itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan cintanya kepada Siti Khadijah. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menyebut nama Siti Khadijah dan menceritakan kebaikan-kebaikannya serta memujinya dengan sebaik-baik pujian. Dan juga Rasulullah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menceritakan harta kekayaannya. Nah, jadi Nabi ini ketika Sayyidah Khadijah wafat itu sering menceritakan kepada sahabat-sahabatnya. Bahkan Aisyah, istrinya Rasulullah, ketika
Rasulullah bercerita bahwa Khadijah ini tidak ada gantinya, baikannya luar biasa. Ujar Aisyah, aku ini wahai Rasulullah kurang apa? Ujar Aisyah, emang Aisyah ini mohon maaf istrinya Rasulullah yang bujangan tuh ya Aisyah. Kalau yang lain tuh mohon maaf janda tuh. Nah itu yang lain. Cuman Aisyah ini kan anak Abu Bakar. Ujar Aisyah, aku ini kurang apa? Wahai Rasulullah, cemburu Aisyah. Nah itu ya. Tapi cemburunya Aisyah kan masih disayangi Rasulullah juga, jadi istri Rasulullah. Nah itu untungnya. Nah itu ya. Nah, jadi ketika Sayyidah Khadijah hendak wafat, ini parah habis sudah. Ketika Sayyidah Khadijah hendak wafat, jadi Rasulullah menghibur Sayyidah Khadijah ini bahwa malaikat membawakan buah anggur daripada surga dan buah anggur ini diberikan kepada Sayyidah Khadijah. Nah, jadi dan ketika hendak wafat itu, wahai Fatimah, ujar Sayyidah Khadijah, tolong sampaikan kepada ayahmu, aku minta surbannya itu nah. Apabila aku wafat nanti, apabila aku meninggal, surban itu dijadikan kain kafanku. Jadi, padahal aja langsung umpamanya lah. Nah, si Sayyidah Khadijah tapi melewati anaknya Fatimah. Nah, itu. Dan setelah itu, rupanya malaikat Jibril turun membawa kain kafan 5. Nah, jadi membawa kain kafan 5, 1 untuk Sayyidah Khadijah, jadi memakai tangan tadi. 1 untuk Sayyidah Khadijah, yang kedua adalah untuk Fatimah dan untuk Rasulullah dan untuk Ali sahabatnya dan untuk cucunya Sayyidina Hasan. Nah, kalau Husain ada, nah itu karena beliau dalam keadaan syahid. Nah itu meninggal dalam keadaan syahid. Dan Sayyidah Khadijah wafat itu berusia 65 tahun, dimakamkan di Ma'la, di Kampung Hujun di Makkah. Kalau yang lainnya di Baqi, di pemakaman Baqi istri-istrinya yang lain. Tapi kalau Sayyidah Khadijah di Makkah. Nah, jadi makanya kita apabila kita pergi ke Makkah, tawasulnya kita kepada Sayyidah Khadijah ketika di Mekah. Nah itu. Nah, apabila hendak memasuki Masjidil Haram, pas di biasanya mau tawif itu pasti menyampaikan ya Ustaz. Nah, menyampaikan nih kita melewati pemakaman Sayyidah Khadijah, kita kirim salam dulu. Nah, itu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita ambil hikmahnya dari pembacaan manaqib ini? Yang pertama adalah kesabaran daripada Sayyidah Khadijah. Nah itu. Bahkan ketika beliau bersama baginda Rasulullah, beliau tidak pernah sakit hati dan tidak pernah marah. Nah itu. Dan yang kedua, hikmah yang kita ambil adalah dari pembacaan manaqib Sayyidah Khadijah itu bahwa beliau adalah orang yang dermawan. Artinya apabila ada harta kita, maka kita impakkan atau kita sumbangkan atau kita bagikan kepada orang-orang yang tidak, ya orang-orang yang membutuhkan. Itu diantaranya. Mungkin demikian, masih banyak lagi hikmah-hikmahnya. Mungkin ada banyak belum sampaikan. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan ada berkahnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.